Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam marilah kita curah limpahkan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dodo Suhada selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan Islam yang mana telah memberikan waktu dan juga kesempatannya bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang mana anggotanya saya sebagai moderator Fitri Yulistiani dan juga di sebelah saya Saudari Silmi yang akan memaparkan materi yang pertama dan di sebelahnya lagi ada Ibu Mika yang akan memaparkan materi yang kedua. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Silmi untuk memaparkan materi yang pertama yang akan menjelaskan poin A dan juga B. Untuk waktu dan tepatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada materi. A. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan siswa untuk mencapai pendidikan secara maksimal. Admin kesiswaan berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data siswa. Penyimpanan data tersebut harus ditangani oleh satu orang saja. Jika ditangani oleh beberapa orang, maka akan mempersulit dalam pencariannya. Administrasi murid dibagi dalam beberapa file, diantaranya 1. Buku induk berisi tentang data pribadi yang meliputi nama siswa, nama orang tua, tempat tanggal lahir, alamat siswa, alamat orang tua, dan lain-lain yang meliputi tentang siswa itu sendiri. 2. Presensi siswa yang berisi tentang kehadiran siswa setiap hari selama 1 bulan dan setelah itu direkap sebagai laporan kepada wali kelas. 3. Jurnal kelas yang berisi tentang kegiatan proses belajar mengajar dalam kelas per jam pelajaran. 4. Laporan hasil nilai siswa yang berisi tentang hasil nilai yang telah dilaksanakan dalam 1 semester oleh siswa. B. Dasar administrasi kesiswaan. Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental yang dapat dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip efisiensi yang dimaksud yakni seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya apabila dia efisien dalam menggunakan dana dan fasilitas yang ada. Jadi pendapat di atas mengenai dasar administrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar administrasi meliputi prinsip-prinsip seperti prinsip efisiensi, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip kerjasama yang dijalankan oleh seorang administrasi hingga berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Silmi yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mika yang akan memaparkan materi yang kedua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Langsung saja pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tujuan. Apakah administrasi kesiswaan itu mempunyai tujuan? Tentu saja. Yang pertama, ada membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu semua peserta didik belajar bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun dalam bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru.
Yang selanjutnya, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang selanjutnya, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan, tujuan administrasi peserta didik secara khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal. Yang selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip kesiswaan atau prinsip-prinsip administrasi kesiswaan. Berkenaan dengan kesiswaan, ada beberapa prinsip yang harus mendapat perhatian seperti siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek. Keadaan dan kondisi siswa sangat beragam yang ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Siswa memiliki kewajiban seperti ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, menghormati tenaga kependidikan, serta ikut memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban dan juga keamanan sekolah. Prinsip kesiswaan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya. Terima kasih kepada Ibu Miku yang telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya untuk materi yang ketiga, saya sendiri yang akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang administrasi kesiswaan perspektif ilmu pendidikan Islam. Nah, administrasi kesiswaan dalam perspektif ilmu pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan di sekolah dan madrasah yang berlandaskan nilai keislaman yang bersumber kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis beserta ditunjang oleh pendapat pada pemikir pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam yang bersumber kepada Al-Quran maupun hadis dan juga akal. Nah, dapat diambil kesimpulan dari materi pertama sampai akhir, yaitu administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan siswa untuk mencapai pendidikan secara maksimal. Peranan administrasi pendidikan begitu penting karena dapat menentukan keberhasilan suatu tujuan yang ingin dicapai. Orang yang berperan dalam administrasi ialah orang yang sudah terlatih dalam bidangnya, yang sudah terampil dan juga mendapatkan ilmu dari pendidikan ataupun pelatihan. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata ataupun salah kata dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita selaku pendengar dan juga penyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.